Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqomah wa alladzi amarna bidawatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du wa ba'da tahiyah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وفاسق الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ الكفار وعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah yang menyambut. Kalau Rasulullah SAW inama buistu diutamima makariman wa qala aidan khairun nasan sawbin nas yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semangat Pak RW ya. Iya Pak. Segenap panitia yang saya muliakan, wabil khusus Al-Mukarramah Ketua Majelis Taklim Gabungan Ijtihad Ustazah Hajah Ambarwati hadir. Pengen kenal, tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal bisa diundang maulid lagi ya Ustazah, amin. Ketua Majelis Taklim Baitus Salam Ustazah Ifah. Mana orang? Yang lagi jalan-jalan Ustazah Ifah. Yang terhormat Bapak RW 06 Bapak Misran. Pak Misran benar? Betul Pak. Tulisannya begini. Iya, nama betul. Pak Misran bisa dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur. Alhamdulillah. Ketua Masjid Baitus Salam Al-Mukarram Bapak Sungeni Bapak. Wah, ini beliau MC, kadang imam, khutbah, kalau khotib berhalangan langsung beliau naik sendiri, Pak Ustaz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan juga manfaat ilmunya. Ya Pak Sukemi, kalau dari nama bisa Betawi, bisa Sunda. Di mana Pak Ustaz?
Asli di Cirebon. Oh Banten, alhamdulillah ya. Dari Banten Bu, kita sama-sama berguru, berziarah. Yang sering kemana? Ke Banten ya. Ini berarti guru kita ini Pak Sukemi. Mudah-mudahan satu guru satu ilmu tidak saling mengganggu. Saya izin dulu sama Kiai Sukemi ya, maafin saya Kiai. Saya bukan soladab, saya kalau berdiri dulu dari semalam udah ceramah. Bu, jadwal malam minggu doain nanti ceramah maulid lagi di hari minggu pagi jam 8 ceramah di Bogor, habis zuhur besok ceramah di Palmerah, kemudian malam Mbak Daisa ceramah di Tambora. Nanti lewat sini lagi. Mohon doanya, yang penting sehat walafiat. Amin. Pertama tentu yang saya hormati juga Ustazah Hajatati Aryati SBDI, Ustazah Ika, Ustazah Zainal yang dari penyuluh agama Kecamatan Grogol. Bu, setiap kecamatan KUA itu ada penyuluhnya. Kalau ibu mau nanya boleh, konsultasi boleh, bahkan mau nyari jodoh juga boleh. Terutama kepada penceramah yang satu ini, saya kebetulan aktif di BP4. Tugas saya konsultasi perkawinan dan perceraian. Berapa jumlah perkawinan se-Jakarta Barat saya hafal. Berapa jumlah perceraian itu yang nggak hafal, karena adanya di pengadilan agama. Tapi kalau ditanya berapa jumlah janda, apa yang saya ketahui doang. Pak RW juga harus mendata gitu Pak RW. Pak RW mendata tadi berapa jumlah warga di RW 06, mana RT yang paling bersih, mana RT yang gak pernah bakar sampah, mana RT yang taat azas, disiplin, taat pemerintah. Nah itu Pak RW apa? Jadi amanah Pak RW Bu, tolong dilaksanakan supaya kita menjaga ketertiban keamanan dan kampung kita bebas dari kebakaran. Amin ya Rabbal alamin. Ini Grogol, ini masih Grogol Bu Tati ya. Grogol udah paling ujung, sebentar lagi situ Tambora. Yang namanya di televisi nasional, bangsa dan bahkan sampai internasional, Tambora itu terkenal dengan rawan kebakaran. Nah ini dijaga. Pak RW tadi benar. Kadang jumlah penduduk padat, sampah banyak, kanan kiri kontrakan penuh, tak ada yang kosong, cari parkiran susah. Makasih Pak RW sudah ngasih parkiran saya. Beliau langsung lihat siapa tuh mobilnya. Oh mobil penceramah, jadi langsung dikasih Pak RW. Alhamdulillah. Padahal sama Pak RW semua mobil tadi di stop, nggak boleh masuk. Jadi saya terima kasih kepada panitia, Pak RW dan jajarannya yang hadir di maulid ini. Mudah-mudahan hidupnya barokah. Amin. Kita doain panjang umur. Amin. Selalu sehat. Amin. Jangan sampai dirawat di rumah sakit. Gak enak Pak RW kalau sakit. Gak enak Pak. Kita duit banyak, kalau sakit gak enak. Yang lebih parah lagi nggak punya duit dirawat. Makin nyungsep itu. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan banyak duit. Amin. Ya Rabbal. Ada yang belum disebut tadi pembawa acara yang saya hormati, Korea kita yang suaranya luar biasa saja. Kita perlu ngaji, kita masjid ini perlu suara Korea seperti ini Bu. Jadi kalau ada nanti marhabanan ya, mau 7 bulan, mau nikahin, ada kematian ya, bacaan-bacaan maulid dan lain sebagainya, ini perlu pengembangan suara. Jadi ibu berbangga punya ustazah, tinggal tahsin Quran. Insya ustazah ya, ada program tahsin Quran. Belajar tajwid jangan ditinggalkan. Sekalipun Bu, belajar tajwid biasanya sama ustazah, saya ketemu sama dikit-dikit belajarin non mati. Kapan nonnya hidup? Emang nonnya mati Bu ya? Non yang hidup kayak apa Bu? Nonnya mati apa memati? Ibu ngaji di sini diajarin non mati memati. Kata lakinya, Neng, mau belajar di masjid apa namanya Baitul Salam? Diajarin apa? Saya dengar di speaker kayak non mati sama memati. Kapan itu non mati mematinya hidup? Ya kalau udah kita ngajinya pinter, udah gak ketemu non mati memati lagi, udah lancar. Alhamdulillah.
Itu kan belajar tuh karena belum lancar. Kalau yang sudah lancar, ibu-ibu disuruh misalnya nih, ila hadratin Nabi Al-Fatihah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak apa enak? Alhamdulillah, karena sudah dikasih kopi tadi. Jadi saya sudah ngopi duluan, Ustazah baru nyampe, disambut Ustazah tadi, makasih. Ngomong-ngomong ini memang kalau sebelum kita naik ini bensin perut lagi kosong. Nah, jadi kita takutnya saya ceramah depan ibu-ibu pingsan. Alhamdulillah. Kebetulan Bu, kalau sambil milih makan warteg juga alhamdulillah aja. Ya, saya yakin ibu-ibu udah tenang, udah bahagia. Kenapa bisa mesem, bisa ketawa? Karena berkatnya udah di depan masing-masing. Kalau perlu yang punya depan Pak Ustadz ini bawa aja Bu. Boro-boro Pak Ustadz mau sempat gigit, orang sempat. Akhirnya juga tahu kalau namanya maulid kita dikasih paling depan punya kiai banyak amat. Paling gigit atuh juga orang. Ya udah bawa pulang aja. Ya, alhamdulillah. Bu, kita ngapain hari ini? Ngadain maulid, namanya maulid gabungan. Pertama yang harus kita ucapkan, Allahumma ja'alna minasyakirin, dengan ucapan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ibu sehat. Kalau ibu sakit nggak bisa maulid, betul. Kenapa kita harus alhamdulillah Ustaz? Masih panjang umur. Ono yang ada di kuburan udah nggak bisa maulid lagi. Makanya kalau ibu udah datang maulid, baca Quran, baca rawi, serafal anam dan lain sebagainya, tadi marhaban, cakep banget itu, disingkat. Ibu pinter nyingkatnya. Dulu maulidnya panjang Pak RW baca maulid 2 jam. Hati-hati model dulu tuh. Inna fatana laka fathan mubina. Panjang banget itu orang rapi-rapi. Sampai dibaca baru kemudian nurui yang talala usana sallallahu ala Muhammad salam. Tadi ada nggak? Ada. Oh, saya masih di warteg kali ya. Saya nggak dengar yang nabinya. Nanti mantap Bu. Jadi yang nabi salam alaika artinya kita memberi sholawat salam kepada Kanjeng. Kenapa Pak Ustadz? Karena kita lagi ngadain maulid. Kenapa harus ngadain Ustaz? Karena Nabi itu makhluk Allah yang paling agung, paling hebat. Gak ada dua-duanya kan Nabi mah. Emang ada tuh orang zaman sekarang kalau lagi sholat dilemparin tai onta dia nggak marah. Marah apa marah? Jangankan tai onta, kita dipelototin aja gedean kita pelotot. Itu manusia sekarang Mbak RW. Kita ditonjok 1, nonjok dibales 2 kali. Kita dikatain orang apa lo? Nah, kita langsung balas. Kalau Rasulullah enggak, mau diomelin, ya mau ditegur, enggak baper. Kalau zaman sekarang orang sekarang baperan, betul Bu? Dikit-dikit baperan, di grup baperan, ya kan? Ngeliatin temennya, lo tadi gua lewat lo ngerasain gua ya. Ini orang Jawa ketemu Jawa, ngomongin Jawa melulu. Dikatain orang Betawi, lu ngatain gua nggak bisa bahasa Jawa nih, lu ngomong Jawa melulu. Nah makanya orang Jawa kalau ada orang Betawi ya jangan ngomong Jawa. Yang Sunda ketemu Sunda, kalau ada orang Betawinya jangan ngomong Sunda. Gua ora paham tuh kata-katain gua lu ya, jelek-jelekin gua. Jadi supaya tidak misunderstanding. Itu penting. Nah kenapa ada bangsa Sunda, ada suku Jawa, Sunda, Batak di Indonesia ini? Ini bukan kemauan Cak Nur, bukan kemauan kita, bukan kemauan Pak RW.
Cak Mur orang Jawa, Pak Irwan Jawa, banyak juga orang Sunda yang ke Jakarta. Kenapa itu ngumpulnya di sini? Bukan kemauan kita. Kemauan siapa, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulkan di sini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. NKRI harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu baru pembukaan, Bu. Tapi saya sambil lihat jam, karena asar, kata Ustazah, asar jam 3 kurang 44, 3 kurang 16. Maka nanti ingatin saya, Bu, ya. Sama-sama kali kita sama-sama maulid. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah selalu perbanyak membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna fiha wa alana wa awladana والتبيع مشايخنا والمعلمين وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم Yang di luar baca sama-sama sekali lagi. Yang luar baca, Bu. Muhammadin sahibil busyra wa tubashiruna biha wa ahlana والجميع مشايخنا والمعلمين وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. صلى الله على محمد. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, kalau sholawatan gitu, Bu, yang mantap, penuh penghayatan. Kalau perlu nangis ingat Kanjeng Nabi. Pak Ustadz, saya belum ketemu Nabi. Sama Ustadz, saya sudah umroh, alhamdulillah. Ketemu makom Rasul, nangis apa nangis? Melihat Ka'bah, nangis apa nangis? Niat melihat Hajar Aswad, nangis apa nangis? Pas pulang dari umroh dan haji masih nangis enggak? Nangis. Kenapa nangis? Ingat apa? Ingat utangnya banyak. Padahal nangisnya karena pengen balik ke Makkah dan Madinah. Insya Allah. Mudah-mudahan tuh kita doain yang ngadain maulid biar segera ziarah ke makam Rasulullah. Yang ngadain maulid insya Allah panjang umur dan barokah. Anak-anaknya sukses. Bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Nanti insya Allah di sana menjadi hajah dan mabrurah min. Pulang dari Mekah insya Allah beli sawah. Amin ya Rabbal alamin. Gimana di Jakarta ada sawah, Pak Ustadz? Ya sawahnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Pandeglang ayah, di Serang ayah, di Bogor ayah. Alhamdulillah. Itu namanya hidup barokah. Yakinin, Bu, kenapa ngadain maulid? Nggak usah dengerin yang bilang maulid BK Ustaz, maulid ini, maulid resep, BK dolala, orang BK masuk neraka, semua yang datang ini masuk neraka. Ibu marah apa marah? Kalau ibu diadain, dikatain maulid itu BK, marah apa marah? Wah, yang baik ini. Jadi maulid boleh nggak? Boleh. Ibu harus marah. Jadi artinya marah bukan dia marah-marah, marah bukan dengan marah-marah beda. Kalau marah-marah tuh apa yang depan ibu bantingin tuh marah-marah. Pengertian marah adalah karena Rasulullah dihina oleh umatnya sendiri. Jangan sampai kita mengatakan bid'ah ini maulid, karena bid'ah ini bagian dari peringatan hari besar Islam sebagai tanda satu doang mencintai Kanjeng Nabi melalui maulid.
Bahkan dalam kitab Sirah Nabawiyah disebut orang yang ngadain maulid itu dapat 2. Dapat berapa, Bu? 2. Ini bawa pulang nih. Yang pertama, insya Allah hidupnya ini setahun aman. Amin. Gak ada perang. Amin. Dijamin oleh Allah negara kita, Pak RW, 1 RW, 1 kelurahan, 1 kecamatan aman. Kenapa aman, Ustaz? Karena di Baitus Salam ngadain maulid. Amin. Justru kalau ada kampung yang ngadain maulid dipertanyakan keamanannya. Itu dalam sebuah kitab. Yang kedua, diberi kabar gembira orang yang rajin maulid, insya Allah hajatnya dikabulkan. Artinya busrolana, berita gembira. Ibu kalau maulid ini sambil baca doa nih, ya Allah, pulang dari maulid biar bisa nyaur utang. Amin. Pulang dari maulid bisa bayar SPP anak saya. Amin. Pulang dari maulid saya bisa bayar kopi karena belum saya bayar. Amin. Pulang dari maulid bisa bayar jilbab karena jilbabnya boleh kredit. Ini jilbabnya kan macam-macam nih, nggak ada seragam. Ada yang hijau, jilbabnya ada yang kuning, ada yang hitam, nggak apa-apa, menandakan Indonesia. Itu besek kenapa merah? Apakah merah pasti PDIP? Kan nggak juga. Nah, saya nggak boleh ngomong politik nih. Ini ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hitam. Alhamdulillah. Itu malah cakep ya. Satu sisi kita pengajian begitu. Ustazah, hari Senin kita pakai hijau, hari Selasa pakai biru, hari Rabu pakai putih, hari Kamis pakai merah. Boleh nggak? Karena ibu jumlah seragamnya terbanyak. Bapak-bapak malah kalah. Bapak-bapak kalau ngaji paling seragamnya itu aja. Makanya Pak RW bikin seragam tingkat RW, bikin seragam tingkat RT, pengajian tingkat RW, majelis talim tingkat RW, tingkat RT. Alhamdulillah. Kenapa pengajian, Ustaz? Kalau mati gampang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Jangan disebut namanya, orang enak. Karena ibu mati pasti pengen duluan apa belakangan? Udah, ibu-ibu kalau nggak mau saya yang belakangan, ibu yang duluan deh. Amin. Nggak ada yang aminin. Masih nggak mau juga, ibu yang duluan, saya yang belakangan. Nggak mau juga, ya nanti ada waktunya Pak Ustaz. Ya. Jadi kematian itu sesuatu yang pasti dan kita tidak akan mengetahui itu kapan terjadinya. Makanya bersegeralah untuk bertobat, perbanyak istighfar. Astagfirullah. Sama-sama. Astagfirullah. Minal khotoya. Astagfirullah. Ibu maulid dapat 2. Alhamdulillah. Sekarang hikmahnya ngapain Ustaz ngadain maulid? Pertama, biar tambah cinta kepada Nabi. Amin. Yang kedua, mempelajari riwayat Kanjeng Nabi. Amin. Ketiga, meneruskan perjuangan Nabi. Betul. Dan yang keempat, menjaga dakwah Islamiyah sampai titik darah penghabisan. Amin. Ya Rabbal.
Ayat yang tadi saya baca di mukadimah dengan suara qiraat itu ayat yang luar biasa. Kalau mengikuti kajian Nabi susah memang apa, tapi kita belajar. Latihan jadi wong bener, bahasa orang Jawa. Belajar jadi orang bener aja dulu. Selama ini kita ngaku bener, belum tentu bener. Maka terus memperbaiki akhlak, belajar. Istri yang belum taat pada suami, baca kitab Mughudul Ijil, ya Allah, saya masih banyak dosa kepada suami. Boleh nggak dicium suaminya? Pulang dari maulid sama Ustaz Cakmur, salaman cium suaminya. Bapak, sayangku, cintaku, mau apa sekarang? Mantep tuh Pak. Mau bikin kopi apa langsung ke kamar saja? Alhamdulillah. Itu bini yang begitu jangan kubur dulu. Iya kalau belum mati. Saya pengen nyari lagi. Jadi Bu, jadi memang tunjukkan dong, ngapain bedanya yang ngaji sama yang nggak ngaji apa? Malam Jumat nggak usah pakai ditarik sama lakinya. Ini mah nonton TV, dia nontonnya asik banget. Nonton YouTube asik banget. Suaminya udah rapi, udah sikat gigi pakai minyak wangi. Biasanya tak pakai minyak wangi, tapi karena malam Jumat dia pakai minyak wangi. Istri yang solehah harusnya paham alias 86 kata Pak RW. Ini Pak RW kayak kepres, makanya botak batuk di kamar dia nggak ngerti juga. Pak RW istrinya datang nggak? Datang ya. Jadi kita gunanya ngaji harus beda dong. Ono, kenapa Ustaz yang itu wanita nggak pakai jilbab nggak ngaji? Kenapa dia ngelawan suaminya nggak ngaji? Kenapa dia kalau minta uang belanja kencang banget, keras banget, galak banget sama lakinya, kagak ngaji? Udah kita aja jawabnya, ayo ya. Kalau kita sih alhamdulillah diri kita semuanya ikut ngaji, alhamdulillah. Apa Ustaz bedanya ngaji nggak ngaji? Ya beda lah. Pertama sholat bisa, wudunya cakep, bahasanya enak didengar, dandanannya cantik terus, alhamdulillah. Itu yang namanya lipstick, seminggu dipakai habis. Ya karena lipstiknya murah. Udah gitu mereknya nggak terkenal, nggak apa-apa Bu. Saya punya istri lipstiknya murah, yang penting cantik bukan karena lipstik. Memang begitu Pak Ustaz, saya kalau mau ngaji tegakkan dulu, lihat kanan, lihat kiri, udah beres belum, jilbab saya, pakai warna mata dilihatin, langsung jilbabnya nyangkut, keteknya bau nggak diminyak wangiin semua. Mau ngaji, alhamdulillah. Nah itu yang cakep. Giliran mau ngadepin suami, bau balsam. Nah ini ribet nih. Bau minyak, apa Pak RW? Minyak angin. Nyong-nyong. Nah, sebaiknya ketika ibu di depan suami tetap pakai minyak wangi. Ciri-ciri wanita itu hindarkanlah dari bau. Wanita kalau pengen disayang suaminya terus, hindarkanlah bau. Bau pete, makan jengkol, habis jengkol makan pete, habis pete makan jengkol. Sepanjang hidupnya hobinya itu mulu. Nah, sikat gigi, layani suami dengan baik. Itu ciri khas umat Rasulullah yang mencintai Kanjeng Nabi. Semua istri Rasulullah tunduk patuh kepada Kanjeng Nabi. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Itu istri solehah, dia taat suami, tunduk patuh pada suami. Tapi gini kata
Kata ibu-ibu, lihat-lihat suaminya dulu Pak. Ini yang ngerasain cakmut jangan-jangan janda ya. Saya nggak punya suami Ustaz. Ya, ngomong sama saya, nomor WA-nya berapa? Yang nggak punya suami angkat tangan. Saya biro jodoh. Banyak laki-laki yang pengangguran. Laki-lakinya kaya nggak Pak Ustaz? Nah, soal kaya nggak, nomor sekian. Yang penting ibu-ibu bisa diamankan. Kata Pak RW, tenang aja, nanti dicarikan. Ya, amin ya Rabbal. Amin. Ibu kita doain pulang dari ngaji tambah sholat rajin, amin. Rajin bersedekah, amin. Rajin nambah santunan yatim piatunya, amin. Dan rajin bangun malamnya, amin. Saya percaya jamaah Majelis Taklim Baitus Salam dan sekitarnya ini rajin bangun malam. Cuma ngapain? Jam 10 bangun kencing, jam 12 bangun lagi kencing lagi, jam 1, jam 2 bangun kencing lagi. Kata malaikat brengsek banget teman. Tadinya mau dicatat tuh amalnya, karena ibu mau tahajud dikiranya. Nah sebaiknya mulai malam ini. Janji apa janji? Janji ya Bu, kecuali yang head, yang nifas, menstruasi, bangun malam. Ngapain Ustaz, saya lagi head? Wudu, nggak usah sholat. Kok bisa Ustaz? Bisa. Ngapain? Falquruni anqurukum washkuruni wa la takfurun. Zikir. Jadi yang head, yang nifas, istiadah, zikir aja. Jadi kalau malam, Bu, amalan malam ini ya, saya nggak ngomong tahajud dulu. Baca istighfar 100 kali, insya. Tulis di handphonenya. Yang kedua baca sholawat 100 kali, insya. Yang ketiga baca la haula wa la quwata illa billahir 100 kali. Insya Allah semua utang ibu lunas. Ini kalau dibayar. Kalau nggak dibayar jual kontrakan 1 beres. Amin ya Allah. Amin. Nggak itu betul Bu. Semua hajat kita ditanggung. Amin. Yang bocah anaknya biadel, santren nggak mau, sekolah ribet, bangunin sholat subuh susah, dengan dibaca itu tiupin di kupingnya, insya Allah dia jadi anak yang soleh. Amin. Ya Robbal. Mau apa mau? Dibaca ya. Astagfirullah. Kalau pakai lagu lama, astagfirullah, cepet aja bayar tasbih 100 sholawat. Sholawat yang mana Ustaz? Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Coba rapnya Bu, kuat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. 2 kali. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Yang pojok. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa dari tadi Pak Ustaz ngajak salawat dan iya? Man sholla alaiya, man siapa orang sholat bersolawat alaiya kepadaku, kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 kali lipat ibu disolawatin, didoain oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Amin. Oh enaknya. Jadi kalau ibu 100 kuat 100, yang kuat 1000. Terutama di akhir zaman begini, mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasul. Amin.
Ya Allah, saya ingin pas meninggal nanti Rasulullah hadir. Bisa apa bisa? Ibu juga nggak tahu ketika lagi maulid ini Kanjeng Nabi hadir. Mungkin apa mungkin? Kagak ada, nggak mungkin. Kalau waliullah, para anbiya meninggal tapi ruhnya. Bahkan jasadnya para anbiya itu kan nggak bisa disentuh oleh tanah, dia nggak akan hancur, nggak bisa dimakan oleh kayak kita nanti. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin, karena waliullah bisa Pak RW. Mudah-mudahan kita juga jangan sampai pas baru meninggal dunia, baru 3 hari aja sudah belatung-belatung. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita seperti para auliyaillah. Maka amalannya banyak. Di antaranya apa? 1. Seperti yang ada di sholawat saya. Toko hati ikulimo sawernane. Kalau bahasa Indonesia, obat hati angen itu bisa tuh. Obat hati baca Quran, yang kedua salat malam, yang ketiga zikir malam. Oh, ibu bisa jawab, saya akan mengikuti ibu, monggo ya. Yang keempat yang kelima zikir terus itu oleh-olehnya bawa dan waktunya sudah mau habis. Bapak Ibu yang saya muliakan, singkat cerita maulid perlu dikembangkan, jangan dimatikan, perlu dilestarikan. Setiap tahun kita ngadain maulid. Amin. Mudah-mudahan ini adalah wujud kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Jangan lupa, bukan maulid doang, pulang dari maulid diamalkan. Kenapa diamalkan, Ustaz? Jawabnya karena bukti kepada cinta seseorang itu perlu pengabdian, perlu pengorbanan. Sebagaimana ibu cinta pada suami, suami cinta istri, untuk pengorbanan dan pengabdian.